Nah, nggak sih kamu ngerasain hidup kamu tuh stuck? Kamu nggak tahu arah hidup kamu tuh bakalan dikemanain. Selamat! Sekarang mungkin waktunya kamu ngerubah hidup kamu jadi lebih bermakna, bukan sekedar postingan dan caption ria di medsos. Kenalin, aku Al dan aku pernah banget ngalamin dan ngerasain langsung apa yang kamu rasain hari ini. Kalau sampai rumah, aku tuh paling males banget yang namanya beresin kamar dan sekitaran rumah. Karena ya, aku capek. Energiku udah habis di kantor. Belum lagi untuk mikir, terus aku juga harus turun ke operasional. Nah, lo burnout, dan itu aku sadarnya belakangan. Juga pernah kayak ngerasa kesepian atau kayak hati aku kosong gitu. Jadi sadarnya tuh pas aku lagi nongkrong bareng teman-teman di tempat ramean loh. Udah di tempat rame ngobrol bareng sama teman-teman, tapi tetap aja gitu kayak ada yang kosong dalam diri aku. Tapi aku nggak tahu itu apa yang hilang dalam diri aku. Padahal hubungan aku sama keluarga baik-baik aja. Bahkan sama pasangan, juga rekan kerja, sama teman-teman juga baik-baik aja. Nggak ada masalah. Tapi tetap aja kayak ada yang hilang gitu. Aku saking keselnya sampai pernah bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan kenapa lagi sih ini, apa lagi sih, perasaan apa lagi ini, padahal hubungan aku tuh sama semua pihak baik-baik aja. Kenapa? Ada apa sama aku? Suatu hari aku nggak sengaja nemuin film dengan gender documentary di Netflix. Judulnya Minimalism, Less is More. Documentary ini nggak sengaja kasih aku clue. Ternyata banyak kok orang-orang yang ngerasain hal yang aku rasain pada waktu itu. Atau mungkin sekarang kamu juga lagi ngerasainnya. Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu arah hidup kamu itu mau kemanain, hati kamu ngerasa kosong. Tiap kali aku ngerasa hati aku ini kosong, hal pertama yang aku lakukan adalah ngecek keranjang kuning dan ngecek tuh, barang inceran aku lagi ada diskon nggak ya? Terus scroll, udah gitu masukin lagi barang yang menurut aku nggak perlu-perlu amat ke keranjang kuning. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita mau belanja, tapi kalau dipikir-pikir rasanya nggak tepat aja gitu belanja sebagai pengisi kekosongan hati aku. Terus ada lagi nih kebiasaan unik yang biasa aku lakuin kalau aku ngerasa hati aku lagi kosong. Aku biasanya tuh kayak pergi coffee shop, terus aku duduk sendirian di sana. Sampai sana pasti aku tuh duduk, ngopi, scroll handphone, foto, pulang. Dah, gitu aja. Kalau diinget-inget nih, aku seneng pas lagi on the way nih di jalan ya, mau ngarah coffee shop itu. Pas sampai di sana, tetap aja aku ngerasa bosen. Lawang aku sendirian, gak ada temen. Nongkrong sendirian, itu normal. Totally normal. Nggak ada yang salah sama itu. Yang nggak normal adalah aku melakukan kedua hal tersebut untuk menuhin hati aku yang kosong. Ya, sambil nunggu ilham datang sehingga aku bisa dapat jawaban. Kenapa sih? Apa yang salah sama diri aku? Tapi ya, namanya juga ilham, datangnya selalu belakangan. Tahun mungkin ya, aku ada di posisi nggak nyaman itu. Perasaan aku yang nggak nyaman. Titik baliknya adalah suatu hari nih, tiba-tiba asam aku naik. Dan aku harus disuntik. Yang which is kalau suntik sering-sering juga nggak baik ya. Namun ternyata di bulan berikutnya hal yang terjadi terulang kembali. Aslam aku kambuh lagi. Aku tuh bingung kok bisa ya aku kena aslam. Makan telat jarang. Aku lumayan strict sih ngatur jadwal makan. Terus dari dulu tuh aku rutin olahraga. Ya maksimal 1 bulan tuh 4 kali lah. Atau bisa juga kurang. Waktu itu aku tuh lagi rajin renang dan cikung. Kembali dulu ke obrolan kita tentang gaya hidup minimalis. Jadi, gaya hidup minimalis ini asalnya dari Jepang. Jepang punya filosofi yang namanya wabi-sabi, yang menekankan ketidaksempurnaan sebagai keindahan tersendiri atau suatu keunikan. Iya, nggak sempurna, sama kayak hidup kita. Wabi-sabi sendiri diaplikasikan ke dalam karya seni Jepang, dari mulai hal sederhana kayak merangkai bunga sampai ke karya seni desain interior. Mungkin kalian pernah lihat di Pinterest betapa tenangnya dan relaxingnya gaya interior Japandi yang pernah booming di tahun 2017 dan masih disukai sampai sekarang. Bagian dari kalian mungkin juga ngira kalau misalkan gaya interior Japandi ini asalnya dari Jepang. But nope, Japandi berasal dari dua kebudayaan negara yang berbeda. Jepang dan negara-negara Skandinavia atau daerah Eropa yang dilintasi Samudra Atlantik. Jepang adalah negara timur dan Skandinavia adalah negara-negara yang kita asumsikan nih berada di barat. Dilihat dari bentuk fisik orang-orang yang tinggal di negara-negara kayak Finlandia, Norway. Filosofi wabi-sabi diimplementasikan ke dalam seni interior design, itu bisa ngebikin perasaan kita rileks hanya dengan ngeliat fotonya. Ya nggak? Kalau misalkan kita juga bisa mengimplementasikan gaya hidup tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang akan terjadi di diri kita dan apa yang akan orang lihat mengenai diri baru kita.
Kalian yang masih penasaran dengan gaya hidup minimalis, subscribe channel ini dan pastikan kamu aktifkan lonceng dari channel aku. Sampai ketemu di part 2.